Halo pemirsa GBR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, bertemu lagi dengan saya, Hani Selviana, di program Kominfo Newsroom, Jumat 3 Desember 2021. Informasi pertama, Kementerian Agama terbitkan surat edaran pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada perayaan Natal tahun 2021. Panduan ini diterbitkan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam perayaan Natal tahun 2021. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penularan COVID-19 saat perayaan Natal 2021, pemerintah melalui Kementerian Agama berikan panduan perayaan Natal 2021 yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021. Adapun perayaan Natal ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan prokes sesuai dengan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Gereja membentuk satuan tugas protokol kesehatan penanganan COVID-19 di daerah. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dengan kategori kuning dan hijau diperkenankan masuk. Kapasitas ruangan tidak boleh lebih 50% dan dilarang mengadakan jamuan makan bersama. Serta lansia dan ibu hamil atau menyusui disarankan ibadah di rumah. Informasi selanjutnya, pemerintah segera mendorong pelaksanaan vaksinasi virus COVID-19 pada anak usia 6 tahun sampai 11 tahun. Hal ini disampaikan oleh PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Dr. Maxirein Rondonuwu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi anak 6-11 tahun dimulai pada tahun 2022 mendatang. Pemberian vaksin anak di bawah usia 12 tahun ini dilakukan mengingat telah adanya izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Maxirein Rondonuwu menyebutkan, jadwal vaksinasi anak sekolah akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan imunisasi rutin. Namun penjadwalannya akan diatur agar anak tidak mendapatkan 2 vaksin bersamaan. Jadi sudah pasti yang vaksinasi anak sekolah akan sama, nanti kita atur penjadwalannya ya, kalau bisa vaksinnya itu jangan sampai ada dua vaksin yang dalam bersamaan. Minimal ada jarak 1 bulan untuk setiap jenis vaksin yang akan diberikan. Ada jarak 1 bulan. Nanti diatur jadwalnya. Kabar lainnya pemirsa, dari upacara pembukaan perhelatan G20 pada 1 Desember lalu. Pada peresmian ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola dunia yang lebih adil dan berkelanjutan demi kehidupan masyarakat dunia yang akan datang melalui forum G20. Presidensi Indonesia G20 yang dimulai pada Rabu 1 Desember 2021 menjadi salah satu peristiwa bersejarah dan kehormatan bagi Indonesia untuk menerima presidensi G20 yang sebelumnya dipegang Italia. Presidensi G20 Indonesia akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, di mana tema tersebut merupakan bentuk upaya keras dalam menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk bersama mendorong pemulihan situasi global. Dengan tema tersebut, Presidensi G20 Indonesia akan memfokuskan pada 3 hal. Pertama, penanganan kesehatan yang inklusif. Kedua, transformasi berbasis digital. Ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan. Dalam sambutannya pada acara opening ceremony Presidensi G20 Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar Presidensi G20 Indonesia tidak sebatas seremonial, tapi menjadi aksi nyata. Saya ingin Presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka. Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata
Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerjasama ini. Pemirsa, di kesempatan lainnya, Presiden Joko Widodo meninjau Mangrove Conservation Forest di Bali pada Kamis 2 Desember 2021. Dalam kesempatan itu, Presiden ingin mengajak para kepala negara anggota G20 untuk datang ke lokasi tersebut dalam waktu dekat, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia pada isu perubahan iklim. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau hutan mangrove yang berada di Mangrove Conservation Forest Pamongan, Denpasar Selatan pada Kamis 2 Desember 2021. Hutan mangrove tersebut adalah salah satu tempat yang disiapkan untuk ditinjau oleh para pemimpin negara-negara anggota G20. Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah telah melakukan segala upaya seperti restorasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan mangrove, restorasi hutan gambut, dan restorasi lahan-lahan kritis di berbagai pelosok tanah air. Dengan begitu, para delegasi dari negara-negara anggota G20 mampu mengetahui komitmen kuat Indonesia dalam ikut serta mengatasi masalah terkait perubahan iklim. Akan kita tunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim dan ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut, dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita. Menutup informasi terakhir, di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri meninjau area latih bulu tangkis BWF di Bali. Presiden juga menjajal bermain dengan para atlet bulu tangkis di lokasi tersebut. Momen itu dibagikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis malam, 2 Desember 2021. Usai menyaksikan pertandingan BWF World Tour Finals 2021 yang digelar di The Westin Resort Bali International Convention Center, Kamis 2 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyempatkan bermain bulu tangkis bersama sejumlah atlet nasional. Di kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo berpasangan dengan atlet tunggal putra Jonathan Christie. Keduanya bertanding melawan Hendra Setiawan yang berduet dengan Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet bulu tangkis dan PBSI yang telah mengharumkan nama bangsa. Sangat bangga, saya ingin menyampaikan apresiasi, ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet bulu tangkis kita, juga kepada PBSI yang telah membawa Piala Thomas setelah 19 tahun keluar dari Republik Indonesia. Ini adalah sebuah prestasi yang telah ditunggu lama oleh seluruh rakyat Indonesia, dan saya sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Piala Thomas maupun untuk prestasi yang lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PBSI. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal JPR TV atau melalui sosial media jprtv.id. Saya Hani Selviana pamit, sampai jumpa.